Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Halo, selamat malam pemirsa. Seperti yang kita ketahui, Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini sangat dekat dengan Prabowo Subianto dan seakan memberikan sinyal terkait dukungannya kepada Prabowo dalam Pilpres mendatang. Namun di sisi lain, seorang Joko Widodo juga adalah petugas partai dan partainya sudah menentukan sosok capres mereka, yaitu Ganjar Pranowo. Mungkin pertimbangan ini yang membuat Joko Widodo belum secara gamblang menyatakan dukungannya kepada siapa. Ini juga yang membuat beberapa partai politik ikut-ikutan belum menyatakan dukungan. Mereka berkilah menunggu arahan dari Presiden. Padahal seharusnya masing-masing partai memiliki jati diri terhadap siapa yang akan didukung dalam Pilpres nanti. Jangan hanya sekedar mengikuti arahan dari sang penguasa. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Tegak bengkok mendukung Capres bersama saya, Afiani Malik. Tegak bengkok mendukung Capres. Pemimpin harus sejalan antara tindakan dan perbuatan. Tindakan dan perbuatan tegak lurus, tidak bengkok atau berbelok-belok. Jika yang keluar dari mulutnya adalah A, maka tindakannya pun harus A. Begitu juga jika yang keluar B, maka tindakannya harus B. Namun hal itu belum ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo, setidaknya dalam hal dukungan terhadap calon presiden. Sebagai kader PDIP, petugas partai, Joko Widodo dituntut mematuhi garis partai yang telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres dari partai berlambang banteng tersebut. PDIP pun berulang kali menyatakan dukungan Joko Widodo hanya untuk Ganjar. Kubu PDIP percaya diri mengatakan Presiden Joko Widodo bakal mendukung penuh Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Mereka merujuk kehadiran Joko Widodo saat pembukaan Rapat Kerja Nasional 3 PDIP pada 6 Juni lalu. Bahkan saat harlah Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Joko Widodo mengobarkan semangat kepada kader PDIP untuk memenangkan Ganjar dalam pemilu 2024. Meski demikian, sejauh ini Jokowi sendiri belum terang-terangan dan tegas menunjukkan sikap ke capres mana dukungannya diberikan. Bahkan sejak PDIP mendeklarasikan Ganjar pada 21 April lalu. Buktinya, dalam musyawarah rakyat atau Musra Mei lalu, Jokowi hanya menyebut Indonesia butuh pemimpin yang berani dan bukan hanya bisa tanda tangan di kursi istana. Jokowi bahkan menyinggung saat ini rakyat butuh pemimpin berdasarkan aspirasi rakyat, bukan elit politik. Yang ada kubu-kubu di sekitar Joko Widodo justru saat ini merapat ke capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Misalnya, bergesernya relawan Joko Widodo ke kubu Prabowo. Sikap relawan sendiri mencerminkan sikap Joko Widodo karena mereka sangat patuh pada idola mereka itu. Bergesernya para relawan Joko Widodo ke Prabowo karena kedekatan hubungan yang telah terjalin di antara kedua pemimpin itu. Sejak bergabung ke koalisi pemerintah, hubungan antara Joko Widodo dan Prabowo menjadi sangat akrab. Tak hanya itu, Menteri Pertahanan Prabowo juga berkomitmen akan menjaga dan meneruskan program serta pembangunan yang telah dilakukan Joko Widodo jika memenangi Pilpres nanti. Begitu juga dengan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang menyatakan tegak lurus dengan sang presiden. Partai ini dikenal mengusung putra bungsu Joko Widodo, Kaisang Pangarep, untuk menjadi bakal calon wali kota Depok, Jawa Barat. Meski pernah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres, PSI ditengarai menjalin kedekatan dengan Prabowo. Tak heran bila mantan Danjen Kopassus ini menyambangi markas PSI di Tanah Abang. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, mengatakan PSI tegak lurus dengan Joko Widodo karena pihaknya menginginkan pemimpin Indonesia hasil pemilu 2024 melanjutkan program-program pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia itu.
Ketidaktegasan dukungan Joko Widodo membuat partai politik yang selama ini menjadi pendukungnya diliputi kebimbangan. Mereka masih gamang dalam memberikan dukungan. Misalnya, yang ditunjukkan Partai Amanat Nasional atau PAN. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan siap menunggu arahan Presiden Joko Widodo dalam menetapkan nama Capres-Cawapres pada Pilpres 2024. Bagi PAN, Presiden Joko Widodo merupakan panglima tertinggi dalam PAN sehingga semua pengurus dan kader PAN akan tunduk pada petunjuknya. Dukungan Joko Widodo memang sangat dinantikan bagi para capres Ganjar dan Prabowo. Mereka berharap meraih berkah elektoral dari Joko Widodo. Pasalnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Joko Widodo sangat tinggi, sekitar 70-80%. Namun sikap Joko Widodo yang terkesan dua kaki membuat sejumlah kader PDIP melirik Prabowo Subianto. Mayoritas lembaga survei memang menempatkan Prabowo sebagai capres pilihan publik nomor 1. Bagi partai-partai yang masih menunggu arahan Joko Widodo, tentu sangat menyedihkan. Partai seharusnya memiliki murwah dan independensi dalam menyatakan sikapnya, bukan membebek kepada Presiden Joko Widodo demi kepentingan jangka pendek pemilu 2024. Bagi Joko Widodo sebagai petugas partai adalah pertaruhan politik yang luar biasa bila akhirnya melabuhkan pilihannya kepada Prabowo Subianto. Atau jangan-jangan Joko Widodo ingin menduetkan Prabowo Ganjar sebagai solusi yang dianggap aman bagi pilihan politiknya. Dan pemirsa, itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Tegak bengkok mendukung Capres. Sudah bersama saya saat ini anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, jadi maksudnya tegak bengkok mendukung Capres itu kenapa? Kenapa harus tegak lurus, nggak boleh bengkok-bengkok, atau masih ada yang bengkok-bengkok untuk menerima arahan dari Capres? Mendukung Capres. Ini tanda atau satu bukti telah terjadi krisis. Apa itu? Krisis ketidakpercayaan diri dari partai-partai politik yang mengusung, atau sejumlah partai politik yang mengusung calon-calon mereka, capres-capres mereka. Kenapa saya katakan ini ketidakpercayaan diri? Karena mereka masih perlu untuk menunggu arahan. Masih perlu untuk tegak lurus. Tapi itu lip service doang nggak sih? Memang kemudian tanda kutip strategi komunikasi politik aja, atau benar-benar memang gamang dan nggak punya keputusan? Presiden, kepala negara itu ditunjuk, dipilih oleh rakyat. Maka dia adalah petugas rakyat. Dia adalah bagian dari rakyat. Karena fasilitas, gaji, kemudahan diberikan dari pajak yang dibayar oleh rakyat. Karena itu posisi presiden, posisi kepala negara adalah tidak perlu memberikan arahan kepada siapa dia punya dukungan. Nah, yang harus dilakukan justru netralitas, tidak cawe-cawe. Tidak perlu cawe-cawe untuk seperti itu. Buat apa? Karena pekerjaannya masih banyak. Di Republik ini tidak kurang masalah dari hari ke hari. Pada pekan-pekan ini kita menyaksikan ada kelaparan di Papua. Ini sebuah atensi yang mestinya diberikan dengan sangat besar di sana. Lalu kita menyaksikan mulai ada kenaikan harga beras. Akibat ditutupnya keran ekspor beras oleh India ke sejumlah negara yang berpotensi berpengaruh terhadap perberasan di dunia, termasuk stok beras di Indonesia. Belum lagi ancaman El Nino yang puncaknya akan terjadi 1-2 bulan ini. Ini kan problem sangat besar yang membutuhkan waktu, tenaga, perhatian dari atensi yang sangat besar dari seorang kepala negara, dari seorang presiden. Jadi jangan tarik-tarik presiden. Jangan ajak-ajak presiden untuk mengarahkan kemana langkah kami harus dijalankan. Kalau terus-menerus seperti itu, maka partai tersebut adalah partai yang mengalami krisis kepercayaan diri. Ada partai yang sudah besar, yang mengaku sudah besar, atau yang mengaku mewakili kaum muda, tetapi sikap yang dipilih adalah sikap-sikap yang tidak progresif, tidak percaya diri, tidak mandiri. Ini adalah problem kepartaian yang sangat serius, yang harus diperhatikan oleh masing-masing partai dan dijadikan introspeksi.
model demokrasi seperti apa yang akan kita pilih kalau terus-menerus semacam ini. Kalau partai itu punya kepercayaan diri untuk mandiri, maka dia tidak butuh lagi apa yang disebut sebagai restu dari yang bukan semestinya memberi restu. Bukan ketum, tidak Bukan juga ketua menjadi umum. ikatan dalam ADART partai gitu Betul. ya. Jadi ada problematik di sini dari Ya. yang saya katakan tadi ketika partai gagal mengekspresikan kepercayaan diri mereka dan gagal dalam membuat keputusan berdasarkan rumah tangga mereka sendiri. Ya. Mereka punya ADART, punya aturan, dan pada titik tertentu kalau krisis ini terus-menerus terjadi, krisis kepercayaan diri ini, maka akan memunculkan ketidakmandirian partai politik. Dan pada titik itu ancaman bagi demokrasi. Jadi tegak bengkok mendukung capres ini bukan tanda kutip presiden yang seakan-akan bermain 2 kaki, 3 kaki atau berapa kaki Ya. dalam pencapresan di 2024. Tapi Betul. ini kita lebih menyindir soal independensi dari partai politik Ya. yang tidak punya kemandirian dalam menentukan siapa Betul. yang akan mereka usung di pemilu Betul. mendatang. Nah, ini kan bukti secara konkret ketika Presiden Jokowi menjadi rebutan Ya. untuk dijadikan ikon mendampingi siapa, minimal mendampingi dalam foto ya. Nah, mendampingi siapa presiden itu berarti pada titik itu apalagi kata yang lebih pas kalau bukan ketidakpercayaan diri. Ya. Partai-partai politik berebut pengaruh. Ya. Satu, berebut pengaruh orang yang sejelas-jelas di luar partainya. Sementara yang satu, berebut pengaruh untuk selalu meyakinkan bahwa dia tetap menjadi petugas partai. Ya. Dan sehingga dia harus taat, tegak lurus terhadap perintah ketua umum partai. Pada sisi yang lain, banyak orang yang tidak sadar bahwa Jokowi masih seorang presiden. Ya. Bahwa Pak Jokowi masih kepala negara. Yang urusannya adalah urusan untuk orang semua seluruh rakyat Indonesia, baik yang pada 2019 lalu memilih dia maupun yang tidak memilih dia. Tidak boleh dengan alasan tidak memilih dia maka tidak diperhatikan. Tidak Bukan bisa. rakyatnya presiden terpilih Bukan gitu rakyat kan? terpilih, kan rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia disumpah untuk melayani seluruh rakyat Indonesia, memperhatikan seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu petugas rakyat ini masih banyak pekerjaannya untuk rakyat. Oke. Jadi jangan tarik-tarik dia untuk urusan restu-restuan, untuk urusan pada siapa pilihan dia atau preferensi. Akan berlabuh. Akan berlabuh. Oke, gitu. baik. Mas Koal, kita akan jeda pemirsa, kita lanjutkan diskusi ini sesaat lagi. Tegak lurus dengan presiden itu kan disampaikan beberapa partai, termasuk juga ada kelompok relawan. Sebenarnya juga nanti kita akan bahas suara relawan ini seberapa kuat dan menentukan ya sih. Kalau kemudian banyak membandingkan ketua relawan aja dapat kursi menteri gitu, berarti kan cukup signifikan. Kita lanjutkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro TV. Tegak lurus Pak Jokowi bukan manut apa aja kata Pak Jokowi dalam artian ngebebek, enggak. Tapi kami ingin melihat ada keberlanjutan program-program Pak Jokowi. 9 tahun sudah dicurahkan untuk membangun tiang-tiang pancang pembangunan. Kalau nanti presiden selanjutnya tidak mau membangun di atas tiang pancang, maka kita akan buang energi, buang waktu, buang biaya. Jadi kompas kami hari ini dalam menentukan dukungan adalah Pak Jokowi. Kapan akan diumumkan? Tunggu aja. Kita. Oh ya tentu dong, kan kita koalisi bersama Pak Jokowi ya. Tentu faktor penting nanti arahan Pak Presiden kayak apa ya. KIB punya calon ya, nanti arahan Pak Presiden bagaimana. Karena tidak mudah kan, semua menjadi calon presiden kan. Semua ketua umum partai. Yaitu statement dari PSI dan PAN yang mengatakan ya kami tegak lurus mendukung arahan dari Pak Jokowi. Tapi tadi sempat Grace Natali mengatakan tegak lurus bukan berarti nurut-nurut aja. Nah itu bagaimana tegak lurus tapi nggak nurut-nurut aja itu Iya, maksudnya? akan sangat sulit kita terima ya, atau sulit kita nalar. Tegak lurus, tidak membebek dan seterusnya. Itu seperti apa? Rumusannya juga tidak begitu jelas. Mungkin ini adalah bukti bahwa memang tidak semua formulanya berhasil disampaikan oleh partai-partai, sejumlah partai-partai politik yang mendukung calon-calonnya. Ini lagi-lagi adalah persoalan kemandirian. Kita melihat bahwa ada degradasi kemandirian dari partai politik ketika dia gagal
dalam memasarkan ide-ide. Memasarkan bagaimana Indonesia ke depan akan diorkestrasi, bagaimana Indonesia ke depan sebaiknya akan ditempuh, dan perjuangan seperti apa, solusi seperti apa yang ditawarkan kepada Republik ini ketika kita menghadapi 10-20 tahun yang akan datang. Peta jalan yang bagaimana yang ditawarkan. Ketika seperti itu, mestinya orang tidak perlu lagi arahan, petunjuk, tegak lurus dan seterusnya. Tapi ini yang ditunggu punya tingkat kepuasan masyarakat 80% loh, Tapi Mas kan Kohar. masih ada 20% yang tidak puas. Apakah mereka tidak perlu didengar? Apakah yang 20% itu otomatis salah karena dia tidak mengikuti yang 80%? Ingat, kita tidak mengenal the winners take all. Ya. Tidak mengenal bahwa pemenang Mengambil mayoritas semuanya. itu akan mengambil semuanya. Tidak. Tetapi kita akan mendengar suara apapun meskipun itu adalah mayoritas, meskipun itu adalah minoritas. Ya. Itu tidak berarti mereka harus dinistakan, dihilangkan Tidak begitu didengar saja, suara dan tidak didengar aspirasinya. suaranya. Karena itu sebetulnya ketika terminologi tegak lurus, terminologi menunggu arahan presiden loh ya, yang dia sebut ada partai politik menunggu arahan presiden, maka ini adalah terminologi yang sudah masa lampau yang waktu itu kita bongkar melalui reformasi. Ya. Nah, dulu ada istilah meminta petunjuk, menunggu petunjuk Bapak Presiden. Ya. Nah, itu ya karena dalam sistem politik yang monolit, yang tunggal di Orde Baru Harus tidak tegak menjadi lurus persoalan. pada satu figur. Betul, tetapi sekarang kita sudah berada di era demokrasi. Iya. Di era sebagian menganggap masih transisi demokrasi, tetapi oke, katakanlah kita sudah berada dalam era demokrasi. Demokrasi kita ini harus betul-betul pada substansi bagaimana itu demokrasi ditegakkan dan dijalankan. Demokrasi bukan sekadar dekorasi gitu loh. Ya. Repot kalau demokrasi hanya sekadar dekorasi, maka prinsip-prinsip demokrasi tidak dipahami secara benar, secara utuh. Padahal inti dari demokrasi salah satu diantaranya adalah institusionalisasi partai politik. Ya. Partai politik memegang peranan yang sangat strategis dalam progres demokrasi saat ini. Yaitu apa? Menentukan siapa calon pemimpin di Republik ini. Ya. Itu hanya haknya partai politik dan gabungan partai politik. Itu tiket emas yang dimiliki oleh Betul. partai politik dan gabungan partai politik untuk memilih calon anggota legislatif yang nanti akan duduk di DPR Senayan, ya. di Senayan. Yang mereka ini semua menjadi orang-orang yang menentukan undang-undang, menentukan bagaimana aturan kebijakan Republik ini harus dihela. Kira-kira begitu. Jadi dengan sistem seperti itu maka justru institusionalisasi partai yang harus diperkuat. Baik, kita akan lanjutkan Mas Kohar sesaat lagi dan juga akan kami tampilkan hasil polling yang kami lakukan di sejumlah media sosial. Tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, saat ini kami tampilkan di layar kaca Anda. Pertanyaan yang kami sampaikan di polling adalah, setujukah Anda jika parpol lebih tegas dalam menentukan capres, bukan hanya ikut arahan dari Presiden? 85% Mas Kohar mengatakan ya supaya lebih adil, dan 15% yang mengatakan tidak setuju. Itu yang disampaikan oleh netizen. Kami pilih salah satu komentar dari netizen dari Syalihin NAD. Memang seharusnya partai itu lebih merdeka dalam mengusung capres, jangan ada tekanan dari pihak manapun. Bukan cuma tekanan ya, tapi juga jangan membebek gitu kan, Mas Kohar. Tapi bagaimana, oke itu parpol, bagaimana dengan relawan? Relawan juga sebenarnya tidak memiliki tiket emas yang tadi kita sampaikan yang dimiliki oleh partai politik. Ya, ini juga ada kesalahan lagi bahwa memelihara relawan untuk tujuan-tujuan apa? Kan kita sudah jelas konstitusi kita membatasi bahwa seorang presiden hanya punya jatah waktu 2 periode. Ketika sudah 2 periode ya selesai. Tapi masihkah harus ada relawan? Relawan untuk apa? Relawan atas nama presiden yang bersangkutan, dan ini akan menjadi alat penekan politik, dan ini bisa menjadi simbol, dianggap menjadi simbol preferensi pada tokoh-tokoh atau sosok-sosok tertentu. Padahal kan yang kita inginkan itu adalah sebuah kompetisi yang sehat, parpol yang mandiri, institusionalisasi demokrasi yang semakin kuat. Ingat, analisis dari peneliti Daron Acemoglu dan James Robinson melalui bukunya Why Nation Fail, mengapa negara gagal, itu adalah karena mereka gagal dalam membangun sistem. Gagal dalam membangun sistem baik ekonomi maupun politik. Jadi
ketika gagal dalam membangun sistem politik pun berpengaruh terhadap maju mundurnya sebuah bangsa. Ada potensi negara itu akan menjadi negara gagal apabila sistem politik juga sistem ekonomi mereka hanya oligarkis, hanya ditentukan oleh sekelompok kecil orang dengan atas nama apapun, apakah atas nama kepuasan atau atas nama apapun, bukan sesuatu yang berangkat dari bawah. Jadi harusnya presiden seperti apa? Lalu kemudian relawan dan partai yang menunggu arahan dari presiden seperti apa, singkat aja Mas? Presiden harus netral karena ini bukan wilayahnya untuk cawe-cawe untuk menentukan. Lalu ya relawan bekerjalah untuk kerelaan mereka masing-masing sesuai dengan sosok yang mereka usung masing-masing. Tidak usah menyeret-nyeret, mengajak-ngajak terus kepala negara presiden yang urusannya masih sangat banyak di Republik ini dan harus menyelesaikan banyak hal yang belum sepenuhnya tuntas dikerjakan selama hampir 10 tahun ini. Ya, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan dan diselesaikan, tidak kemudian urusannya hanya Metro TV